Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan insya Allah Bapak akan selalu mendoakan kalian semua agar kalian semua selalu ada dalam naungan rahmat, karunia, kasih sayang, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, seperti biasa ketemu lagi dengan Bapak Dendi Kusnandi, tentunya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Sekarang kita sudah memasuki semester genap, dan minggu kemarin Bapak sudah menugaskan kalian untuk merangkum materi bab 8 tentang beriman kepada qadar dan qadar. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi tersebut secara lengkap. Jadi nanti setelah kalian menonton atau menyimak video pembelajaran ini, silahkan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing materi yang tidak ada di buku paket yang dari sekolah, karena video pembelajaran ini Bapak mengambil dari berbagai sumber, insya Allah lebih lengkap. Baik anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, seperti yang tadi Bapak di pembukaan tadi Bapak jelaskan, sekarang Bapak akan menjelaskan materi bab 8, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan peta konsep pembelajaran pada bab ini. Jadi ini adalah peta konsep pembelajaran yang akan Bapak jelaskan. Dan diharapkan setelah kalian menyimak video ini atau mempelajari materi ini, maka kalian semua akan memperoleh sikap mulia. Antara lain, yang pertama, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar atas semua cobaan dan ujian. Yang ketiga, senantiasa gigih dalam berusaha. Yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah konsep pembelajarannya dan sikap mulia yang diharapkan akan kalian peroleh setelah mempelajari materi ini. Nah, kemudian kompetensi dasar atau KD antara lain nomor 1.4, beriman kepada qada dan qadar. Nomor 2.4, menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. Kemudian nomor 3.4, memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kemudian yang terakhir nomor 4.4, menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Itu adalah kompetensi dasarnya ya. Nah, selain itu adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian qada, qadar, dan takdir dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam takdir dengan benar. Kemudian yang keempat, menjelaskan contoh takdir mu'alaq dengan benar.
Yang kelima, menjelaskan contoh takdir mubram dengan benar. Yang keenam, menjelaskan manfaat beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang terakhir, berperilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. Kita langsung saja ke bagian pengertian qada dan qadar. Jadi qada dan qadar itu menurut bahasa, qada itu berasal dari kata qada yaqdi yang berarti memutuskan suatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Nah, sedangkan secara istilah qada itu berarti ketetapan, ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara sejak zaman azali. Jadi zaman azali ini adalah sebelum adanya alam ini, yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Nah, sedangkan menurut bahasa, kata qadar berasal dari lafaz qadara yaqdiru yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Secara istilahnya, qadar ini berarti pembatasan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu. Atau dengan kata lain, qadar ini berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara tersebut, atau bisa juga berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Itu pengertian dari qada dan qadar. Nah, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku buat manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya, agar manusia bertambah kuat akidahnya dan kesadarannya untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu definisi beriman kepada qada dan qadar. Kemudian berikutnya, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, ya. Jadi iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat, sakit, hidup dan mati, dan rezeki, jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh dari pohonnya itu sudah takdir ya Allah, ya. Daun itu bisa jatuh itu karena udah ada ketentuan yang Allah tentukan, atau sudah menjadi takdir Allah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala berupa qadarnya sesuai dengan ketentuannya atau qadanya. Dan segala sesuatu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat di dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu ansa wa ma taghidu arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Shadaqallahul azim. Jadi artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah, ya. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Kemudian ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak satu pun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini, baik itu dari golongan malaikat, jin, maupun manusia, semuanya tidak ada yang mengetahuinya. Jadi seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, ia akan pantang berpangku tangan. Justru sebaliknya, ia akan giat berusaha dan bekerja guna meraih cita-cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan beragam potensi kepada manusia untuk digunakan sebagai bekal hidup. Setiap manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal untuk berpikir dan organ-organ tubuh untuk bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Ya, karena manusia itu diberi akal dan pikiran, ya. Oleh karena itu, semua potensi ini harus digunakan untuk berusaha dan ikhtiar demi meraih cita-cita. Kemudian, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Setiap muslim laki-laki maupun wanita wajib beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah beriman seseorang sebelum ia beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Dan tidaklah ia beriman sebelum mengetahui bahwa sesungguhnya apa saja yang sudah dipastikan akan menimpanya tentu tidak akan melesat dari dirinya. Dan sesungguhnya apa saja yang dipastikan melesat dari dirinya pasti tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Jabir. Penjelasan hadis tersebut dikuatkan pula oleh hadis yang isinya cukup panjang. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam sebuah majlis, dan Jibril bertanya kepada beliau tentang 3 perkara, yaitu Islam, iman, dan ihsan, serta menanyakan tentang hari kiamat. Saat Rasulullah SAW ditanya tentang iman, maka beliau pun menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Artinya, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Ya, setiap orang mukallaf atau dewasa wajib meyakini dan memastikan bahkan bahwa seluruh perbuatan, ucapan, dan gerakannya yang baik maupun yang jelek adalah terjadi karena adanya kehendak, takdir, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perbuatan yang baik itu atas ridho Allah, dan yang jelek itu bukan karena ridhonya. Setiap orang memiliki potensi untuk melakukan perbuatannya sesuai dengan kehendaknya. Ia akan mendapatkan pahala manakala yang dilakukannya itu baik, dan akan mendapatkan siksa manakala yang dilakukannya itu jelek, dan sama sekali tidak memiliki alasan untuk melakukan yang jelek itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbuat aniaya kepada hambanya. Kemudian, yang keempat, hubungan antara qada dan qadar. Di sini ada 2 gambar, ya. Yang pertama gambar orang yang sedang belajar, anak yang sedang belajar, dibimbing oleh gurunya. Kemudian yang gambar keduanya, anak sedang atau diberikan sepeda oleh bapaknya. Jadi kedua contoh gambar di samping, ya, mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, maka qadar adalah bentuk nyata perwujudan dari rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, hubungan keduanya ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut.
Misalnya, Ayah Ahmad berencana membeli sebuah sepeda sebagai hadiah jika nilai rapotnya baik. Rencana ini dapat diibaratkan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, sehingga ketika rencana membeli sepeda sebagai hadiah itu terlaksana, maka itulah yang dinamakan qadarnya. Ya, begitu pula dengan misalkan seorang anak belajar dengan rajin, ya, seorang anak belajar dengan rajin, maka itu ibaratnya adalah qadarnya. Dan ketika anak itu sukses, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang hebat, maka itu adalah qadarnya, ya. Kemudian qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sesuai dengan qadanya. Artinya, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditetapkan perencanaan dan ketetapan mengenai apa yang akan mereka alami. Mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan nikmat kebaikan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabatum bihi ma 'indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah, keterangan yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian perhatikan atau simak hadis di bawah ini yang menjelaskan tentang adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kalian lihat hadisnya, ya. Di sini dijelaskan dalam hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, makanya ketika ada perempuan yang sedang mengandung, suka ada, kalau di tradisi NU ya, Nahdlatul Ulama itu suka ada tradisi 40 selamatan 40 hari. Ya, nah di sana kan supaya pada waktu 40 hari itu Allah menentukan calon bayi itu ya, ditentukan laki-laki atau perempuannya, sengsara atau bahagianya, terus bagaimana rezekinya, terus bagaimana pula ajalnya, ditentukan ketika usia kandungan 40 hari. Maka suka ada selamatan. Nah, kemudian hadis tersebut menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal itu telah ditentukan Allah SWT sejak manusia berada dalam kandungan ibunya, ya, itu ketika 40 hari di dalam kandungan. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti peristiwa yang
ia alami tersebut. Untuk memperjelas pengertian qada dan qadar, perhatikan contoh berikut ini. Seseorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern atau boarding school. Sebelum Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok pesantren modern. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali itulah yang disebut qada. Kemudian kenyataannya yang terjadi saat ini disebut qadar. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Kemudian berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa antara qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak, dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa yang dialami ya. Contohnya, seorang anak bernama Budi dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya. Orang tuanya adalah pengusaha minyak sawit yang sukses. Kekayaannya begitu melimpah, semua orang mengenal keluarganya tersebut. Hampir semua orang memperkirakan bahwa kelak Budi juga akan kaya seperti kedua orang tuanya. Namun, setelah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat menghancurkan perusahaan orang tuanya, keluarga Budi tidak lagi disebut keluarga kaya karena seluruh aset perusahaannya hancur akibat gempa bumi. Sekarang Budi dan keluarganya hidup sederhana. Semua orang tidak menyangka karena kehidupan keluarga Budi berubah begitu cepat, yang semula kaya berubah menjadi miskin. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, Anita bercita-cita ingin menjadi pegawai bank. Setelah lulus SMA, ia kuliah di jurusan ekonomi supaya mendapat gelar sarjana ekonomi agar bisa bekerja di bank. Semua ini ia lakukan untuk menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Nah, setelah lulus kuliah, ternyata ia lebih memilih menjadi pedagang alat-alat elektronik, bukan bekerja di bank. Jadi, ini sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Itu contoh yang kedua. Jadi, dari contoh-contoh di atas merupakan contoh kecil dari sekian banyak contoh perwujudan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari contoh-contoh tersebut kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk tidak bisa mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia boleh punya rencana, manusia boleh punya cita-cita, tapi keputusan akhir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu muncul dalam benak kita kadang sebuah pertanyaan, untuk apa kita berikhtiar jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah bahwa meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Maka hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha dan berdoa ya untuk meraih yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar sekuat tenaga serta mengiringinya dengan berdoa. Perhatikan nasihat Rasulullah SAW berikut ini. Sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib menceritakan, kami pernah duduk-duduk di samping Nabi SAW. Sementara di tangannya ada kayu daharu. Beliau melemparkannya ke tanah, kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, setiap kalian telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita pasrah saja? Beliau menjawab, jangan, tetaplah berbuat dan jangan menyerah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Ya, sumber hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian yang kelima, macam-macam takdir. Ya, jadi qada dan qadar atau takdir dibagi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, takdir mu'alaq. Apa yang dimaksud dengan takdir mu'alaq? Jadi mu'alaq ini secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan
Jadi takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Dengan kata lain, takdir mu'alaq ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah dengan doa dan ikhtiar. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta ini. Manusia tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi atas dirinya sendiri maupun orang lain, baik terhadap kejadian yang menyenangkan maupun kejadian yang menyusahkan. Manusia diberi peran untuk berusaha dan berdoa. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan potongan ayat dari Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian ayat tadi atau ayat di atas memberikan pesan kepada kita bahwa perubahan keadaan suatu perkara tersebut tergantung pada usaha yang dilakukannya. Oleh karena itu, manusia hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Berikut adalah contoh-contoh takdir mu'alaq. Yang pertama, kepandaian atau kepintaran. Seseorang yang ingin pandai, maka harus berusaha meraihnya. Ya, usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Kemudian kesehatan. Seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, maka tubuh akan sehat dan bugar. Kemudian kemakmuran untuk kesejahteraan. Nah, kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur serta sejahtera, maka harus berusaha untuk meraihnya, bukannya pasrah menunggu nasib. Tidak mungkin seseorang menjadi pandai kalau malas belajar. Tidak mungkin seseorang menjadi sehat kalau tidak pernah olahraga, dan tidak mungkin seseorang menjadi kaya kalau malas bekerja. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segalanya, manusia tetap harus berusaha dan berdoa mengubah nasibnya. Ya, itu tadi maksud dari ayat yang Bapak bacakan tadi. Kemudian yang kedua, takdir mubram. Nah, kalau takdir mubram sendiri secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti bakal terjadi. Jadi takdir mubram ini adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku pada manusia dan tidak bisa dirubah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa menentukan apa yang akan terjadi atas manusia di dunia ini. Baik itu ketentuan yang baik maupun yang buruk bagi manusia adalah semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir mubram diantaranya jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendeknya usia, ya, api memiliki sifat panas, es memiliki sifat dingin, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, bencana alam, kejadian kiamat dan sebagainya. Untuk memperjelas pemahaman takdir mubram, perhatikan contoh berikut ini. Pada tahun 1969, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Umam. Saat memasuki usia 12 tahun, Umam duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ia termasuk anak yang pintar, energik, dan tubuhnya sehat. Menurut pandangan dan perkiraan umum, kelak ia akan meninggal kira-kira pada usia 65 tahun. Namun, saat usianya baru 25 tahun, ia mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Ya, itu salah satu contoh takdir mubram. Jadi, dari contoh tersebut, kapan ajal menjemput dan di mana tempatnya, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jika sudah tiba saat ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan. Inilah salah satu contoh ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut takdir mubram. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput dengan banyak-banyak melaksanakan perintah Allah, banyak-banyak melakukan kebaikan, ya, beribadah kepada Allah secara konsisten, secara istiqomah. Itu yang bisa kita lakukan, karena ajal bisa saja menjemput kapan saja, tidak melihat muda, tua, sehat, sakit. Kalau sudah waktunya pasti akan mati, ya, atau meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, ya, surat ke-7 ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun, ya. Kemudian contoh atau firman lain yang terkait dengan takdir mubram ada dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul azim. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya. Sebelum kamu mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu adalah contoh ayat-ayat tentang takdir mubram. Kemudian yang keenam, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Apa saja ciri-cirinya? Ya. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar ini akan memiliki sikap dan perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar yaitu senantiasa berikhtiar atau berusaha dalam mencapai keberhasilan. Nah, ikhtiar adalah usaha manusia untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Usaha ini adalah untuk mencapai sesuatu yang lebih baik bagi kehidupannya. Sebagai contoh, pada saatnya manusia pasti mati. Kemudian, seorang siswa yang ingin mencapai prestasi yang bagus, maka ia harus rajin belajar. Nah, dari peristiwa pertama menunjukkan bahwa manusia tidak diberi kesempatan untuk berusaha, sehingga harus mengalami peristiwa tersebut. Sebaliknya, peristiwa kedua menunjukkan bahwa manusia harus berusaha. Keberhasilan banyak dipengaruhi oleh kadar usaha yang dilakukan. Dengan demikian, dalam kenyataan hidup ini ada sesuatu yang tidak dapat diusahakan manusia dan ada pula sesuatu yang tergantung dari usaha manusia. Ya, kemudian yang kedua atau yang B, ya, sikap yang kedua, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berikhtiar, langkah selanjutnya untuk mencapai apa yang diharapkan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha semaksimal mungkin. Sikap tawakal merupakan kesadaran diri bahwa apapun upaya yang kita lakukan, maka hasilnya adalah terserah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini harusnya disertai dengan doa, sehingga antara usaha dan doa haruslah seimbang. Perhatikan potongan ayat dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, bentuk
kepasrahan diri atau tawakal ini merupakan bukti bahwa manusia tidak memiliki daya dan upaya serta kekuatan untuk bisa merubah atau memutuskan kehidupannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak dan Maha berkuasa atas apapun yang terjadi di jagat alam raya ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha pemurah dan Maha mengetahui. Dengan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dengan maksimal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencukupi semua keperluan manusia. Kemudian berikutnya, yang ketiga, ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman secara benar terhadap takdir akan memiliki ketenangan jiwa dan kestabilan emosi serta perasaan. Ia tidak mudah berbangga hati manakala usaha yang dilakukannya berhasil. Sebaliknya, ia juga tidak mudah susah, bersedih, bahkan putus asa manakala usahanya belum berhasil seperti yang diharapkan. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dikembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menguasai dan mengatur segalanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Shadaqallahu azim. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan memahami ayat di atas, orang yang beriman secara benar terhadap takdir menyadari bahwa semua ujian berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermacam-macam bentuknya. Ridho terhadap ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib hukumnya dan merupakan tanda adanya iman pada diri seseorang. Sikap seperti ini akan melahirkan sikap-sikap lain yang mulia, seperti tidak sombong, tidak semena-mena, tidak congkak, serta menghargai yang lain. Semakin ia memiliki sifat dan sikap seperti itu, maka ia akan semakin tinggi nilai keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keempat, tabah hati dan sabar dalam menghadapi musibah. Ketabahan dan kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak ada pada setiap manusia, dengan bentuk nyata, tidak menggerutu, tidak menyesali akan nasib yang telah menimpanya, dan tidak terlalu sedih dalam menghadapi cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan hati di saat menghadapi cobaan hidup dianggap sebagai hal yang wajar, serta tidak berlarut-larut sampai putus asa, tidak memudarkan semangat, dan tidak memusnahkan gairah dalam hidupnya. Nah, kemudian yang ketujuh, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar. Ini perilaku, ya, orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, berjiwa qanaah atau rela menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semua yang dialami adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi kesulitan hidup. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Kemudian yang kelima, cukup tentram hidupnya karena merasa bahwa dirinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, mampu mengendalikan dirinya di saat duka maupun suka. Ya. Nah, sekarang kemudian yang terakhir, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Apa saja manfaat oleh orang yang beriman, manfaat yang bisa diraih atau didapat oleh orang yang beriman kepada qada dan qadar? Antara lain, yang pertama, menenangkan jiwa, ya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari sikap sombong, congkak, angkuh, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menumbuhkan sikap tawakal
berserah diri pada Allah, ya. Kemudian yang kelima, yang keenam, senantiasa menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, ya. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi Bapak jelaskan di atas, ya, dapat Bapak simpulkan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, qada adalah ketetapan Allah SWT terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Kemudian qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam kadar dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Kemudian zaman azali adalah zaman dikala segala sesuatu belum tercipta. Kemudian keempat, iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, setiap muslim wajib untuk beriman kepada qada dan qadar. Keenam, takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq atau takdir yang bisa dirubah sesuai dengan usaha dan doa kita, dan takdir mubram atau takdir yang tidak bisa dirubah yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, hubungan antara qada dan qadar bagaikan hubungan antara rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Kemudian yang ke-8, ya, ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar yaitu senantiasa selalu berikhtiar atau berusaha, bertawakal, ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tabah serta sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian yang ke-9, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar adalah berjiwa qanaah, memiliki jiwa hati yang tenang, mampu mengendalikan dirinya, memiliki ketentraman dalam hidupnya, dan selalu berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi kesulitan hidup. Kemudian yang ke-10, manfaat beriman kepada qada dan qadar yaitu menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar, tawakal dan syukur, menumbuhkan sifat optimis dan menjauhkan diri dari sifat sombong dan dari perbuatan dosa. Ya, itu adalah kesimpulan dari materi bab 8 yaitu beriman kepada qada dan qadar, ya, membawa ketenangan hati. Baik, untuk tugasnya silahkan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing materi yang Bapak sampaikan yang tidak ada di buku paket PAIBP, ya, yang dari sekolah. Hasil catatannya silahkan kalian foto kemudian kirim ke Classroom PAIBP di topik tugas dan latihan. Jadi materi-materi yang tadi Bapak sampaikan yang tidak ada di buku paket yang dari sekolah, kalian tambahkan di buku catatan kalian, ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, ya, atau pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Ya, anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jika ada benarnya itu semata-mata karena berkah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya itu semata-mata karena kekurangan Bapak sebagai manusia biasa. Bapak akhiri dengan salam, ya. Kita sama-sama dulu, sebelumnya kita baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.